Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada ICE, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima Bumi, keenam BRMS, ketujuh NRG, kedelapan Dewa, kesembilan BNRR, dan terakhir BP. Langsung saja ke saham pertama ada ASI yang ditutup menguat 1,52%, target 6.650. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya ada akumulasi di ASI. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASI ternyata bertahan ya, dan dia di atas EMA 200-nya. Kondisi sekarang kalau dilihat ini dia berhasil break 6.500 ya. Ya, konfirmasinya 6.500 nih, jangan turun lagi dari itu. Pas kebetulan di situ ada EMA 200 dan EMA 20-nya. Jadi ini pelan-pelan sepertinya ke atas untuk ASI ya. Dan indikasi lainnya ini ada minor pola cup and handle yang suka pola ya. Neckline-nya 67 itu 6.700 ya. Tembus itu mencoba kembali uptrend. Kalau ditarik tren dari semenjak tariknya dari yang dekat aja ya, 28 April. Kalau ditarik seperti ini memang sudah retest ya dan terkonfirmasi dan dia coba naik lagi. Kalau ditarik dari atas ini ya harus tembus 7.000 baru tuh mencoba kembali uptrend, strong uptrend ya. Dan ini view lebih panjang juga ada pola cup and handle untuk ICE. Kalau ditembus tuh menarik untuk ICE. Jadi seperti itu untuk ICE. Ini arahnya ke atas nih, risknya kecil aja kalau nekat ya. Masih bisa nggak beli? Harusnya masih bisa. Ini kelihatan saat koreksi volumenya kecil, saat hijau volumenya besar. Tinggal tembus 6.700 bisa lanjut menguat nih. Kalau mau cut loss di bawah 6.400 terlalu dalam ya. Kalau di bawah 6.300 pokoknya ditutup di bawah EMA 200-nya ini. Turun dari EMA 200 ini udah tinggalin aja 4%. Stop loss di 64 atau di bawahnya dikit lah. 6370 atau 6360 ya, 4%. Target profit minimal 7.000 ya, 7.000 sampai 7.200 tuh. Semoga sampai. Jadi seperti itu. Untuk ISCE kalau dilihat dari candle monthly-nya ya, karena di trading view tuh nggak bisa. Nah, ini kelihatan ya, doji. Dan kalau dilihat nih continuous pattern, harusnya nih konsolidasi untuk naik lebih tinggi. Ini bisa jadi pola descending triangle ya. Tinggal nunggu tembus 6.800 itu 6.700 ke atas uptrend. Ini continuous pattern setelah dia break area resistennya 6.000. Ini dia tembus dan dia continuous pattern ya, tinggal tembus 7.000. Itu menarik untuk ICE di November. Ini kan doji nih. Besok menguat tuh ya udah konfirmasi potensi besar sih ke atas. Minimalnya bisa 7.700. Sangat tinggi kan? Naik 18%. Semoga aja bisa terjadi ya. Seperti itu untuk ICE. Langsung saja ke saham kedua ada Auto yang ditutup menguat 9,54%, harga 1.320. Kalau dia transaksi asing terus net sell. Kalau dia broker sebenarnya Auto biasa aja nih, malah ada distribusi, cuman ditarik naik ya, markup distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kelihatan tadi ada distribusi ya di broker summary-nya, tapi sahamnya naik open gap up. Nggak tahu nih, belum ada info apa ya. Tapi kelihatannya lihat nih ya, sekarang 1.300 tuh harus dijaga oleh Auto atau sampai 1.280 ini ya. Nah, ini harus dijaga nih. Kelihatan kan dari support resisten area rejectionnya itu ya area ini. Jadi kemana arahnya kondisi seperti ini naik nih. Kalau dilihat ya 1.400 itulah tujuan untuk Auto ya. Dia akan menembus resisten kuat semenjak 2019, 3 tahun yang lalu yang ditembusnya nih. Ada peluang sih ke situ. Kalau dilihat dari candle monthly-nya seperti apa, volumenya bagus, tarikan bagus. Oh, ini sih rejection, arahnya ke atas nih. Udah konfirmasi supportnya 1.240 nih. Ya, support kuatnya nggak boleh jebol itu 1.200 sampai 1.240. Area ini harusnya dijaga ya. Ya, konfirmasinya 1.200, jangan jebol. Jadi menarik nggak untuk Auto? Udah di harga tinggi ya, cuman masih oke nih kalau nekat beli ya. Pokoknya dia tuh nggak boleh turun dari 1.280 itu. Kalau turun dari itu ya udah gagal. Seperti itu. Bukannya gagal nggak bisa uptrend lagi, tapi ke bawah dulu, konsolidasinya di bawah. False break untuk trading jangka pendeknya. Ini kan volume meningkat nih, harusnya ditarik naik lagi besok untuk Auto. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup menguat 2,82%, harga 910. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summary-nya IMAS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS juga pelan-pelan terus naik ya. Dan kondisi seperti ini potensinya sih bisa uptrend juga nih di November. Dan kalau dilihat dari candle monthly-nya bagus nih. Memang volumenya nggak besar ya bulan ini.
Ya yang penting cukup bagus lah. Sekarang udah di 900 ya. Targetnya ya terdekatnya harga psikologis 1000 resistennya. Ini bagus nih, cuman ini ya volumenya nggak ada nih. Buangan kemarin besar mungkin nih buangan tapi akumulasi ya. Kenapa? Karena nggak melanjutkan penurunan bulan ini malah ditarik naik lagi kan, naiknya 13% bulan ini dari bulan lalu. Berarti ini volume buangan markdown tapi ada yang akum hari bulan ini ditarik. Bulan depan tuh peluang besar ditarik lagi nih. Masih peluang ke atas nih. Kalau kelihatannya kita gambar neckline-nya memang 850 tapi terlalu jauh. Dan kalau digambar ulang, sekarang itu resistennya kalau seperti ini ini udah di area resisten ya. 900 ini resisten. Angka genap nih kan ditembus. Bisa tembus nggak nih? Sepertinya sih bisa, cuman nih udah naik 2 minggu ya. Hati-hati tuh, takutnya ada distribusi. Kalau mau kasih toleransi, kalau misalnya dia turun 840 ini aja. Nih 840 koreksi ke sini ya kesempatan best price untuk buy. Cuman kan terlalu dalam dia turunnya kalau ke 840 3% ya nggak masalah lah kalau sekali ARB terus ditarik naik lagi kan bisa. Pokoknya nih harga-harga udah pucuk, hati-hati memang masih bisa naik karena kelihatan dari formasi candlenya di monthly-nya juga cukup bagus ya. Sebelumnya rejection habis itu ditarik naik ya, kita lihat aja lagi ya bagaimana. Kalau harga sekarang ya menurut saya sih sangat beresiko ya, memang bisa naik cuman ya itu siap nggak kalau mau cut loss mepet. Cut loss dulu kalau dia tutup di bawah 900 boleh ya dari harga sekarang. Kalau nekat beli ikutan naik, kalau ternyata dia koreksi ya stop loss di bawah 900. Sesuaikan misalnya 3% atau 4% dari support atau 2% atau 1% nggak masalah, mana nyamannya aja. Atau strategi average down di 840. Kalau best price buy-nya 840 850 ini. Jebol ini ya udah gagal uptrendnya. Jadi kalaupun dia harus koreksi, ngumpulin tenaga dulu ya maksimal 840 850 itu aja turunannya terus naik lagi. Seperti itu. Untuk IMAS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup malah terkoreksi 2,18% ke harga 268. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia broker customer-nya IMJS ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal masih di dalam pola Pauline wedge-nya, dia mencoba tembus namun gagal ya. Atau pola downtrend channel-nya dan dia mantul dari 250, sekarang ada di 268, lumayan juga ya. Dan ini tutup aja, kalau dilihat 260 jadi support sekarang. Nggak boleh turun dari itu. Jadi kesempatan beli, boleh beli. Kalau Bapak Ibu mau beli itu ya pokoknya stop loss aja kalau dia tutup di bawah 260. Targetnya kemana? 300 targetkan minggu ini untuk IMAS. Kalau jalan minggu ini IMAS ya, nggak turun dari 260 tuh siap-siap 300 salahnya. Tapi ini disclaimer on. Kalau naik 10%, 15% itu biasa untuk IMJS. Jadi risknya kecil aja nih, paling 4%-an ya. 4%, 5% lah ya. Target profit 13%. Risk reward 1/2. Belum besar IMJS ke atas. Apalagi dia koreksi bulan kemarin. Apalagi dia koreksi bulan ini dengan volume kecil. Candle hijau tuh. Besok semoga langsung rebound ya. Atau besok tutup di atas 280 aja udah bagus tuh. Atas. Karena dia kembali ke atas downtrend channelnya. Jadi seperti itu ya untuk IMJS. Menarik nih kalau nekat beli harga sekarang, pokoknya stop loss saja di 260, tapi itu nggak harus stop loss, nggak harus pakai cut loss, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Jadi menarik juga diperhatikan untuk saham-saham otomotif, ASI, Auto, IMAS, dan IMJS seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bumi yang ditutup menguat 3,84% ke harga 189. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker summary-nya Bumi ada distribusi, tapi yang akumulasi cukup besar AJET, AK, AI, BK. Besok bisa mantul nih. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bumi bertahan di atas 180, peluang besar 200 nih. Minggu ini ya, tembus tuh 200. Tapi disclaimer on ya, apapun bisa terjadi di market ya. Misalnya bandarnya nggak mau diguyur kan bisa aja. Tapi dengan teknikal seperti ini, peluang besar Bumi 200 minggu ini. Kalau dilihat dari candle monthly, ini bagus ya. Dia rejection dari candle hammer terbalik, udah ini ke atas nih. Minimal 200 besok disentuh ya minggu ini dengan bisa sampai loh ya. Kalau dari monthly-nya ini neckline-nya 200, tembus itu selanjutnya 300 nih bahkan ya. Atau ini 250 terdekatnya. Lumayan tuh dari 200 ke 250 tuh 25% naiknya ya. Tapi ini disclaimer on. Menarik diperhatikan Bumi, peluang besar ke atas. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup menguat 4,62% ke harga 181. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker sebenarnya BRMS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS mantul dari support ya. Dia sempat membentuk continuous pattern. Setelah ada break double bottomnya, dia membentuk pola
symmetrical triangle, terus rebound, saya nggak tembus 150 dia koreksi. Dan ini rejection, tutup nih, ini rejection ya. Udah, ini arahnya ke atas nih. Cuman agak jauh sudah dari support ya, supportnya 170 tuh. Kalau baru beli harga sekarang, hitung-hitung aja risk rewardnya. Tapi menarik nih, arahnya ke atas, pelan-pelan ke atas. Cukup dalam nih, cut lossnya sekitar 7%, target profit 11%. Ya masih masuk, yang penting Bapak Ibu siap disiplin cut loss atau punya atur strategi money manajemennya aja. Menurut saya sih potensi besar tembus 190 dan 200 minggu ini oleh BRMS. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Jadi seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup menguat 4,34% ke harga 336. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya NRG ada distribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini rejection ya. Jadi dia naik lagi. Apalagi volume meningkat signifikan ya untuk BRMS selama seminggu kemarin dan minggu ini. Walaupun baru hari Senin, tapi ini bagus dia rejection nih. 320 naik lagi. Jadi targetnya kemana? Kalau dilihat dia masih jauh ya. Dia tuh pernah harga di 800 all time high-nya. Oh bahkan lebih ini. Pernah di harga 4.000 ya. Cuman ya ke sana itu terlalu lama dan mungkin juga nggak sampai. Kalau dilihat ini kita main tren jangka pendeknya, hitung ini aja. Ini double bottom kan? Atau cup handle 380 400 itu aja udah bagus tuh. Baru beli harga sekarang ya. Kalau NRG sudah beli di grup tuh dari 280 tuh udah beli 260 ini average 280. Dan sekarang udah follow the trend aja nih, kelihatan kan bertahan di atas 320. Jadi terdekatnya ya kalau dilihat nih 360 akan diujinya minggu ini. Tapi kembali lagi disclaimer on. Dan kalau dilihat dari candle monthly kondisi seperti ini, oh ini bagus. Dia rejection tembus 300 resisten kuat dan sekarang di 320 tembus juga ya. Ini arahnya ke atas ya karena dia 2 bulan koreksi habis itu naik lagi. Ini menarik untuk NRG ya. Lanjut ke atas minimal sentuh 360 380 itu bisa jadi sampai 400 ya. Cuman ini saham repo ya yang penting pergerakannya aja kita ikutin teknikalnya aja untuk NRG. Seperti itu untuk NRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup menguat 1,66% ke harga 61. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakal sebenarnya Dewa ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Dewa ini monthly-nya dia koreksi 61. Oh, ini menarik nih. Udah di support nih. Harus dijaga dan bisa jadi indikasi double bottom. Ya, risknya kecil aja nih. Pokoknya 57 stop loss saja dari harga sekarang 4 poin ya sekitar 6% stop lossnya. 57. Itu buy aja nih, tapi disclaimer on ya. Nah 5% aja stop loss. Oh ini salah, di bawah ya. Nih di atas. Stop loss 57, 6%. Dengan target minimal. Ya minimalnya sama. Risk reward 1:1 ke 65. Dan peluang besar menguji EMA 60-nya nih. 70 di 16%. Jadi risk reward hampir 1:2,5, hampir 3. Jadi menarik gak untuk Dewa? Menarik untuk Dewa minggu ini ya. Potensi rebound besok. Tapi disclaimer on. Seperti itu untuk Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang hari ini malah ditutup ARB ke harga 75. Kalau dia transaksi asing, nggak ada jual beli ya. Hari ini malah kosong. Kalau dia bokar semarinya, BNBR ada distribusi MGIFRF ya. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya wajar kalau ada buangan karena dia udah naik tinggi ya. Bahkan dari 50, sempat di 50, Oktober tanggal 11 terus sampai ke 93, hampir naik 100% dan koreksi wajar. 75 sedikit lagi. Ini harusnya 78 nih ditembus ya ini. 71. Ya ini ya, satu candle lagi lah. Satu candle lagi koreksi 70 harus dijaga. Jebol 70 cut out. Jebol 710 stop loss. Ini peluang besar BNBR bisa diperhatikan besok kalau ARB lagi itu lihat. Siapa tahu bangun ya. Tapi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing dan bagaimana cara mengetahui ciri-ciri saham yang potensi bangun dan jalan di ARB itu Bapak Ibu bisa ikutan di kelas scalping Borneo Trader. Dan juga bagaimana teknik cara menganalisanya, membaca bid offer, menganalisa time frame chart lebih kecil, cara tahu momentum saat sahamnya mau naik hari itu atau menit itu atau di hari saat itu. Bapak Ibu bisa join di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 13 November 2 minggu lagi ya, minggu-minggu depan. Nanti diajarin semua tuh bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, dan juga ada grup 2 arah yang membimbing Bapak Ibu sampai bisa mandiri ya. Yang penting mau bertanya
Jadi seperti itu. Jadi nggak ditinggal habis dikasih materi teknik tuh nggak ditinggal, langsung diajarin bagaimana ciri-ciri sahamnya. Saat live market juga akan diinfokan di grup dengan screenshot ya. Juga beli sahamnya, kalau ada yang bagus itu sama-sama beli, bukan sahamnya naik baru dibeli, tapi indikasi dia mau naik baru kita masuk dan dia bisa jalan. Seperti itu ya, bukan pom-pom tapi beli sebelum naik. Seperti itu. Jadi seperti itu ya BNBR, tunggu aja di 75. ARB sekali lagi itu menarik untuk BNBR. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BP yang ditutup di harga 135 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakar kemarinnya BP ada akumulasi ya. Ini memang saham repo ya, wajar. II yang akumulasi karena dia yang bandarin reponya ya, maintenance-nya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya seperti tadi saya bilang ya tergantung bandarnya, tapi dia mantul dari 130 ya. Support kuatnya ya udah. Kalau memang ditarik naik ya ini harusnya naik. Dan ini sebelumnya ada pola imported and solder tapi gagal. Udah rejection nih. Hati-hati ya kalau jebol 130 tuh udah bye-bye aja, tinggalin dulu daripada dibawa ke 115. Dari 135 ke 115 tuh turunnya 20 poin. Itu sekitar 8 sampai 9%, mending tinggalin ya. Bahkan lebih ya, 20 poin. 12%. Ya udah tinggalin aja. Stop loss aja pokoknya, tutup di bawah 135 tuh stop loss aja. Dari harga sekarang itu kalau banyak berharap itu bisa 16% floating profitnya. Mending cut loss tipis ya. Tutup di bawah itu sekitar 6% aja. Ini harusnya hijau ya. Apalagi kelihatan kan brokernya akumulasi. Tapi percuma, brokernya akumulasi juga bisa aja nggak ditarik naik kan. Ya tergantung brokernya mau narik nggak. Kalau nggak ditarik ya di situ-situ juga besok ya. Karena ini saham repo masih di maintenance untuk bias aktif, setiap hari ada pergerakan. Jadi seperti itu untuk BP. Tapi ini menarik kalau kita lihat teknikalnya aja ya udah disupport. Semoga aja ditarik sama bandarnya ya sampai 150 itu. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.